warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok dari kelas 6A PS2 mata kuliah Fikih Ibadah. Di sini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul perbandingan antara kutek halal dan non halal dalam sahnya berwudu. Perkenalkan, nama saya Firqatus Saadah. Dan saya Nur Inayah. Dan saya Salfiriani. Dan saya Minanti Solehah. Toharo menurut bahasa yaitu bersuci. Toharo menurut istilah yaitu suci dari hadas dan najis dalam keadaan suci setelah berwudu, tayamum atau mandi junub. Hukum toharo yaitu di surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Cara bersuci, ada 5 perkara bersuci. Yang pertama, alat bersuci seperti air. Yang kedua, cara bersuci. Yang ketiga, jenis najis yang perlu disucikan. Yang keempat, benda wajib disucikan. Yang kelima, sebab yang menyebabkan wajib bersuci. Selanjutnya yaitu bentuk toharo. Toharo dengan air seperti wudhu dan junub adalah bentuk bersuci secara asal. Toharo dengan tanah yakni tayamum sebagai pengganti air karena tidak ada air atau sedang berhalangan menggunakan air. Selanjutnya yaitu tujuan toharo. Tujuan paling mendasar dari bersuci adalah sebagai syarat sah untuk sholat. Macam-macam toharo terbagi menjadi 2, ada toharo maknawiyah dan toharo hissiyah. Berikut penjelasannya. 1. Toharo maknawiyah. Toharo maknawiyah merupakan bersuci secara rohani dengan membersihkan segala penyakit hati seperti iri, ria, dengki, dan hal lainnya. Perlu Anda tahu bahwa sebelumnya melakukan toharo hissiyah, orangnya harus lebih dulu toharo maknawiyah karena sesungguhnya bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat syirik. 2. Toharo hissiyah. Sementara toharo hissiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari segala yang terkena najis, dari segala jenis kotoran maupun hadas kecil dan besar. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti wudhu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Jenis air untuk toharo. Jenis air untuk toharo juga memang tidak sembarangan karena harus yang turun dari langit atau keluar dari bumi serta belum pernah dipakai bersuci. Berikut jenisnya. Yang pertama, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, air telaga. Cara-cara toharo. Ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu dan mandi junub atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu, tanah, yaitu dengan bertayamum. Dan bisa juga menggunakan air, tanah, batu, dan kayu. Itu termasuk kategori kayu, yaitu dengan beristinja. Cara-cara toharo dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis ringan atau najis mu'affafah, yaitu najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Firqa. Selanjutnya yang kedua yaitu najis sedang atau najis mutawasitoh. Yang termasuk dalam keadaan golongan najis ini adalah kotoran.
air kencing, dan lain sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang atau baik rasa, bau, maupun warnanya. Yang ketiga yaitu najis berat atau najis mughaladhah. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti atau qat'i, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau batu. Selanjutnya, sahnya wudhu. Yang pertama, Islam, balik, bersih dari hadas, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh. Selanjutnya, mengenai pembahasan perbandingan antara kutek halal dan non halal. Kutek halal itu sendiri kutek yang tidak menghalangi air wudhu masuk ke sela-sela atau meresap ke dalam kulit. Nah, menurut MUI, selama kutek tidak berbahan haram dan mampu menembus ke pori-pori, maka produk tersebut boleh digunakan. Meski sudah terdapat kutek yang halal, namun belum ada kepastian ilmiah yang benar mengenai penggunaan kutek saat melakukan wudhu, maka disarankan untuk tidak menggunakan kutek saat berwudhu dan disarankan lebih aman menggunakan henna atau pacar kuku sebagai pengganti kutek. Saya akan beri contoh henna yang halal itu bagaimana. Ini contoh henna yang halal, ada tulisan halalnya. Dan untuk pemakaian di kuku seperti ini, jadi nanti ini bisa menyerap air. Yang kedua yaitu kutek non halal. Yang dikatakan kutek non halal yaitu kutek yang menghalangi air wudhu dan tidak bisa masuk ke sela-sela atau tidak bisa meresap ke dalam kulit. Hukum memakai kutek yang pertama yaitu kutek non halal. Pada dasarnya hukum memakai kutek dikatakan non halal atau haram karena dikhawatirkan kutek bisa menutupi aliran air wudhu dalam kuku sehingga wudhu menjadi tidak sah. Jika wudhu tidak sah, maka ketika wanita muslimah sholat juga tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, selama kutek tersebut menghalangi air wudhu untuk masuk ke kulit, maka hukumnya haram. Contoh kutek non halal yaitu seperti ini. Ini yang menempel ke kuku dan tidak peel off. Contohnya kalau dipakai seperti ini ya. Ini tidak bisa dikupas dan menempel.
memakai kutek, yaitu yang pertama ada kutek halal. Habib Hussein Ja'far Al-Haidar mengatakan, hukum memakai kutek bisa menjadi halal jika yang dipakai adalah henna. Hal itu disebabkan terbuat dari bahan alami dan hasilnya meresap ke dalam kuku sehingga tidak menghalanginya air wudhu. Maka wudhu dan sholatnya sah. Yang terakhir yaitu kutek non-halal atau kutek yang menghalangi air wudhu dan tidak bisa masuk ke sela-sela atau tidak bisa meresap ke dalam kulit. Jadi intinya, selama kutek tersebut menghalangi air wudhu untuk masuk ke kulit, maka hukumnya haram. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.